Nah, hari ini kita membedah konsep metakognisi, atau secara sederhana, kemampuan kita untuk memikirkan cara kita berpikir, dan bagaimana hal itu bersinggungan dengan pemikiran kritis. Betul sekali. Dan pertanyaan sentral yang kita angkat hari ini adalah, apakah metakognisi ini sebuah keterampilan universal yang bisa kita asah dan terapkan di segala situasi? Atau jangan-jangan ini hanyalah konsep yang rancu, terikat kuat pada keahlian spesifik, dan mustahil dipindahkan dari satu bidang ke bidang lain? Tepat. Dan sebagai pembuka, saya mewakili pandangan bahwa metakognisi menyediakan kerangka kerja rasional yang mutlak bisa diajarkan dan diaplikasikan lintas konteks. Dan saya mengambil sisi oposisi hari ini. Menurut saya, batasan konsep ini sangat kabur, dan kemampuan transfernya di dunia nyata itu, ya, memiliki kecacatan fundamental yang sering kita abaikan. Menarik. Saya akan mulai dengan argumen saya. Menurut saya, berpikir kritis itu pada intinya adalah bentuk metakognisi yang disengaja. Saat seseorang secara sadar memantau proses kognitifnya sendiri, misalnya secara aktif mendeteksi bias atau menimbang bukti secara objektif, mereka sebenarnya memiliki kerangka kerja rasional yang transferable atau bisa ditransfer. Bisa diaplikasikan kemana saja maksudnya? Betul sekali. Artinya, jika prinsip abstrak ini diajarkan dengan benar, ia bisa dipakai untuk memecahkan tantangan di dunia nyata yang sama sekali baru, apapun domain ilmunya. Nah, sebelum kita bicara soal mentransfer keterampilan ini, kita punya masalah mendasar. Apa sebenarnya yang mau ditransfer? Dalam literatur sains kognitif, ada yang disebut sebagai masalah jaringan. Tentang kerancuan istilah itu ya? Iya, tepat. Coba perhatikan, konsep metakognisi, berpikir kritis, pemecahan masalah, rasionalitas, itu semuanya tumpang tindih secara luar biasa. Mengukurnya saja sangat sulit, apalagi mengajarkannya secara terisolasi. Dan yang lebih krusial adalah apa yang disebut masalah transferabilitas. Oke, bagaimana itu bekerja? Pikirkan begini, apakah seorang juara catur yang brilian secara otomatis bisa menerapkan pemikiran strategisnya untuk memimpin sebuah perusahaan multinasional? Tentu tidak semudah itu. Sains kognitif selama hampir 100 tahun menunjukkan bahwa mayoritas upaya untuk mentransfer keterampilan berpikir dari satu domain ke domain lain itu menemui kegagalan. Pemikiran kritis itu sangat menempel pada konteksnya. Saya paham skeptisisme Anda soal tumpang tindih konsep tersebut. Tetapi mari kita ingat kembali mengapa konsensus Delphi dari Asosiasi Filosofi Amerika sampai dibuat. Selama bertahun-tahun, memang tidak ada yang sepakat tentang apa itu berpikir kritis. Memang cukup kacau perdebatannya saat itu. Ya, lalu puluhan pakar berkumpul untuk merumuskan sebuah cetak biru standar. Mereka menata kekacauan istilah ini menjadi taksonomi yang terstruktur. Ada interpretasi, analisis, evaluasi, dan yang menjadi pengendali utamanya adalah pengaturan diri, atau ya metakognisi itu. Jadi ini bukan lagi sekedar istilah yang tumpang tindih secara acak. Ini adalah kerangka operasional yang jelas tentang bagaimana proses berpikir yang baik itu bekerja. Cetak biru itu mungkin terlihat sangat rapi di atas kertas, tetapi praktiknya di dunia nyata tidak sesederhana itu. Ada kritik tajam yang menyoroti bahwa apa yang kita standarisasi sebagai keterampilan berpikir kritis ini seringkali hanyalah praktek sosial dan budaya barat yang tersirat. Kritik dari segi budaya maksud Anda? Betul. Maksudnya begini, di beberapa budaya, mendebat secara terbuka atau mempertanyakan otoritas adalah norma yang diserap anak-anak melalui interaksi sosial sehari-hari, bukan lewat buku teks. Itu bukan sekumpulan rumus kognitif yang netral. Saya mulai melihat poinnya. Iya, karena pada dasarnya, ini adalah kebiasaan sosial. Menstandarkannya menjadi semacam panduan universal itu sangat bermasalah. Sangat sulit mengajarkan hal ini secara eksplisit di dunia nyata, terutama bagi mereka yang tumbuh dalam budaya yang tidak mengagungkan skeptisisme individual. Saya melihat poin Anda tentang pengaruh budaya itu, namun izinkan saya menawarkan analogi untuk menjembatani hal tersebut. Bayangkan metakognisi sebagai sistem operasi atau OS dari pikiran kita. Oke, sebuah analogi komputasi. Ya. Sedangkan pengetahuan spesifik tentang suatu topik atau bahkan konteks budaya tempat kita tumbuh adalah datanya. Tentu saja, OS tidak bisa memproses apa-apa tanpa data. Anda tidak bisa mengevaluasi kelemahan argumen sejarah kalau Anda tidak tahu fakta sejarahnya? Jelas. Anda butuh substansi untuk dievaluasi. Tepat. Tetapi mekanisme OS itu sendiri, maksudnya kemampuan program internal untuk mendeteksi kecacatan logika atau menyadari bahwa sebuah data bertentangan dengan data lain, itu konstan. OS ini bisa digunakan entah Anda sedang memecahkan masalah biologi atau menganalisis janji kampanye politik. Saya rasa saya harus menolak analogi tersebut. Karena menurut saya, itu menyederhanakan masalah. Konsep OS dan data ini mengasumsikan bahwa cara kita mengevaluasi terpisah dari apa yang kita evaluasi. Bukankah memang bisa dipisahkan secara struktural? Para filsuf pendidikan menegaskan bahwa tidak bisa. Pengetahuan latar belakang bukan sekedar data pasif yang dimasukkan ke dalam mesin. Struktur pemikiran kritis itu sendiri berubah drastis tergantung pada domainnya. Bisa berikan contoh spesifik? Tentu. Standar untuk mengatakan ini adalah bukti yang kuat saat Anda menganalisis sebuah puisi sastra itu sama sekali berbeda dengan standar bukti yang kuat dalam eksperimen fisika kuantum. Anda tidak bisa sekedar memindahkan kemampuan mengevaluasi itu dari satu bidang ke bidang lain tanpa penguasaan substansi yang dalam. Kalau Anda berpendapat OS membutuhkan penguasaan data spesifik, mari kita lihat skenario dunia nyata modern. Sebuah skenario di mana tidak ada seorang pun yang memiliki data yang utuh, yaitu saat berinteraksi dengan AI generatif. Ini topik yang sangat relevan. Ada studi menarik di tahun 2025 yang meneliti bagaimana siswa menghadapi halusinasi AI, yaitu saat mesin mengarang informasi palsu yang terlihat sangat meyakinkan. Studi tersebut menemukan bahwa siswa dengan tingkat metakognisi tinggi secara nyata lebih mampu mengatasi halusinasi tersebut. Dan bagaimana cara mereka mengatasinya?
Nah, yang menarik adalah bagaimana mekanisme mereka bekerja. Mereka tidak serta-merta tahu fakta mana yang benar. Yang terjadi adalah mekanisme internal mereka menyadari ada celah dalam pemahaman mereka sendiri. Mereka menghentikan proses sejenak, menanyakan asumsi mereka, lalu secara aktif mengubah cara mereka memberikan prompt untuk memverifikasi ulang keluaran AI tersebut. Ini bukti nyata OS tadi beraksi mengendalikan situasi di area yang asing. Itu temuan yang menarik, tapi mari kita bedah mekanismenya selangkah lebih jauh. Untuk menyadari bahwa mesin itu mungkin sedang berhalusinasi dan perlu diverifikasi ulang, siswa tersebut pada akhirnya harus memiliki semacam referensi pengetahuan dasar yang memicu keraguan itu sejak awal kan? Iya, pasti ada semacam keraguan awal. Nah, kesadaran metakognitif bahwa saya mungkin sedang ditipu mesin tidak akan mengarah pada pemecahan masalah jika siswa tersebut tidak mengerti prinsip dasar untuk mengecek mengapa output AI itu keliru secara substansial. Tapi bukankah kesadarannya tetap ada? Kesadaran Anda, tapi kesadaran kognitif tanpa fondasi pengetahuan yang memadai itu ibarat mobil yang setirnya berfungsi sempurna, tetapi tidak punya mesin penggerak. Anda tahu Anda harus berbelok untuk menghindari jurang, tetapi Anda tidak punya daya untuk bergerak maju, dan ini membawa kita pada masalah yang lebih meresahkan di kehidupan sehari-hari. Iya itu. Ilusi berpikir kritis. Tapi perhatikan, justru karena kita rentan terhadap ilusi itulah, metakognisi menjadi sangat esensial. Fisikawan Richard Feynman pernah berkata, asas pertama dalam sains adalah bahwa Anda tidak boleh membodohi diri sendiri. Karena diri kita sendiri adalah orang yang paling mudah dibodohi ya. Tepat sekali. Otak kita memiliki kelemahan bawaan. Metakognisi berfungsi sebagai mekanisme pertahanan internal yang secara sengaja kita aktifkan. Ia bertindak sebagai pelindung dari dogma, memaksa kita untuk secara aktif mencari bukti yang justru bertentangan dengan apa yang ingin kita percayai. Secara teori ya. Namun, mari kita lihat realitas perilakunya di masyarakat. Coba pikirkan, bagaimana kita mengonsumsi berita setiap hari? Oke, bagaimana? Bertentangan dengan keyakinan kita, tiba-tiba kita menjadi sangat kritis. Kita mulai menuntut bukti dan metodologi ya? Betul, kita menuntut bukti jurnal akademik dan menanyakan risetnya. Itu yang kita kenal sebagai pelestarian keyakinan atau belief preservation. Orang-orang seringkali menggunakan kosakata berpikir kritis bukan untuk mengeksplorasi kebenaran objektif, melainkan sebagai alat canggih untuk membenarkan prasangka mereka sendiri. Saya setuju bahwa orang sering menggunakan jargon berpikir kritis sebagai tameng. Namun proses yang baru saja Anda gambarkan, yaitu menuntut bukti secara selektif, adalah contoh berpikir kritis yang sangat dangkal. Dangkal dalam arti apa? Metakognisi yang sesungguhnya adalah kemampuan untuk mengambil langkah mundur dan berkata pada diri sendiri, tunggu, kenapa saya sangat ingin mempercayai berita ini? Apakah karena ini memang fakta atau karena ini sekedar memvalidasi perasaan saya? Iya, itu dalam kondisi ideal. Memang pengukurannya sangat rumit, tetapi kerangka metakognisi ini memberikan struktur yang kita butuhkan untuk membedah bias tersebut. Jika kita membiarkan pendidikan hanya berfokus pada hafalan teori tanpa membongkar cara orang menyimpulkan kebenaran, kita memang hanya akan mencetak orang dogmatis baru yang merasa dirinya pemikir kritis. Tepat disitulah letak kekhawatiran terbesar saya. Terkadang, upaya untuk mempraktikkan berpikir kritis ini hanya berujung pada mengganti satu dogma dengan hafalan penjelasan yang lain. Saya paham maksud Anda. Ya, tanpa perendaman yang nyata di dalam suatu bidang keilmuan, konsep seperti metakognisi sangat rentan menyusut menjadi sekedar jargon akademis yang kosong. Kemampuan ini bukanlah peluru ajaib yang bisa ditembakkan ke semua krisis informasi. Pemahaman tentang konteks adalah rajanya. Saya rasa kita menyentuh titik konvergensi yang krusial di sini. Sekedar mengajarkan aturan berpikir abstrak memang terbukti tidak memadai jika tidak dibarengi dengan refleksi mendalam atas konteks dan penguasaan pengetahuan. Betul, fondasinya harus kuat. Keduanya harus saling terkait. OS kita membutuhkan data yang solid, dan data kita membutuhkan OS yang terus dikalibrasi. Sepakat. Kompleksitas kognisi manusia memaksa kita untuk tidak hanya bertanya tentang bagaimana prosedur kita memproses informasi, tetapi juga tentang apa fondasi material dari pengetahuan yang sedang kita proses tersebut. Mengabaikan salah satunya berarti kita gagal memahami realitas pemikiran. Tentu, dan literatur kognitif ini masih menyimpan banyak lapisan untuk terus digali. Jadi, bagi Anda yang mendengarkan, pertanyaan ini kami kembalikan ke ruang batin Anda. Iya, silakan direnungkan. Ketika Anda membedah cara Anda sendiri mengambil keputusan, apakah Anda melihat sebuah mesin rasionalitas universal yang siap memproses masalah apapun? Ataukah Anda menyadari bahwa cara Anda berpikir dibentuk secara fundamental oleh lingkungan, kebiasaan, dan fondasi pengetahuan spesifik yang Anda kumpulkan selama ini? Kita biarkan diskusi ini terbuka. Terima kasih telah bergabung bersama kami di The Debate.